Satu lagi adalah untuk model regresi. Ya. Nih, ini masih analisis inferensial ya. Uji hipotesis kan analisis inferensial. Termasuk juga nih regresi linear ya. Kita akan menggunakan regresi linear ini yang bukan yang berganda ya. Regresi linear sederhana dulu. Untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran di TV ya. Jadi kita akan melihat apakah kita akan memprediksi ya, bisa memprediksi lah. Kita buat dulu model regresinya untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran atau biaya iklan TV ya. Nah, ini codingnya teman-teman bisa tuliskan. Nah, kalau sudah ya, itu nanti teman-teman hasilnya seperti ini. Tuh ya. Jadi koefisien regresi ya. Ini koefisien regresinya atau slope biasanya disebutnya ya. 0,0475 ya. Kemudian interceptnya ya 7. Nilai R square-nya 0,6, p-value-nya 1,46 kali 10 pangkat minus 42 ya. Lagi-lagi ya, di situ kecil ya, p-value-nya kurang dari 0,05. Nah ini, jadi ini adalah model regresinya nih, teman-teman ya, seperti ini. Ya, jadi kalau terus ditarik garisnya ya, kalau teman-teman lanjutkan nih garisnya itu kan berarti memprediksi ya nggak? Memprediksi untuk ke depannya ya nggak? Untuk data selanjutnya. Tinggal tarik aja garis ini, dipanjangin ke seterusnya ya. Saya pakai pensil aja ya. Jadi gimana nih? Untuk model regresi kan sudah belajar ya. Misalnya gimana pensilnya? Ya, misalnya di sini Y sama dengan biasanya kan MX tambah C gitu ya, suka ada ya, tambah C. Ini konstan atau bisa juga Y sama dengan ya di statistik ada tuh ya. Tambah sama beta ya, beta. Kemudian B1X. Nah, ini sama aja kurang lebih ya. Nah, di situ ada yang sudah dihasilkan nih, ada yang namanya koefisien regresi atau slope atau kemiringan nih, teman-teman ya, yang ini nih. Ya, kemiringan. Nah, kemiringan itu kan ini nih, ya. Yang mana? Yang M ya. Nih yang ini. Atau di sini yang ini nih. Gitu. Oke, kemudian ada yang namanya intercept. Nah, ini intercept nih. Ya. Atau titik potong. Jadi ketika ini kan garis merah ini kalau dilanjutin ya. Dilanjutin nih ketika X-nya 0 ya, kita masukkan X-nya 0 berapa ya. Nah, berapa interceptnya ya ketika X-nya 0 di sini ya. Ini sudah ada di 0 nih, sudah ada 0 nih. Ya. Ketika X-nya sama dengan 0 di sini nih, kelihatan nggak tulisan saya nih? X-nya sama dengan 0, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nah, kan X-nya 0, Y-nya berapa kan gitu ya. Nah, ini kurang lebih 7,5 mungkin ini. Gitu ya. Nanti kita masukkan aja. Ya. Nah, ini Y-nya berapa nih? Y-nya ketika X sama dengan 0, Y-nya berapa? Nah, itulah yang disebut intercept. Bukan 7,5, 7,0 ya, kalau saya 7,5. 7 lah kurang lebih. Ya, mendekati 7. Nah, inilah yang si C-nya ini, ya, yang intercept. Atau, beta 0 ini ya. Gitu, jadi kalau dibuatkan persamaannya, ya ini sama dengan Y sama dengan berapa jadinya? Kalau pakai yang atas nih, format yang atas, jadinya berapa? 0,047 X, Pak. Ya, sebentar. Oke ya, jadi Y sama dengan 0,04 75 4 lah kita bulatin ya. Misalnya ya, kalau tapi biasanya kan 3 angka di belakang koma ya, sorry. Jadi kita buang aja nih. Ya 7 tanggung ya, 75. 0,5 aja lah ya, supaya nggak banyak. Nah, gini aja. 0,05 ya, X ya, ditambah dengan berapa? 7 ya. 7,03. 2 angka di belakang koma. Nah, gitu ya. Begitu. Jadi kalau teman-teman sudah punya model regresi, ini kan model prediksi ya. Gitu.
Ini kan model prediksi, teman-teman. Ya. Ini adalah ya model regresi yang bisa teman-teman jadikan sebagai alat untuk memprediksi. Ya. Jadi kalau misalnya kita coba masukkan ya, berapa ya itu kan tingkat penjualan ya, ya penjualan nih. Berapa ya nilai penjualan pada saat biaya iklan TV-nya misalnya ya, biaya iklan TV-nya berapa? Yang belum ada di data ya. Misalnya taruhlah yang kan tadi maksimumnya berapa? 200 atau 300 saya lupa tadi. Ya misal 500 lah kita masukin yang belum ada. Atau 1000 gitu ya. Yang belum ada tadi kan 1000 kayaknya yang belum ada. 1000 1000 itu berarti berapa tuh? Ya 1 miliar ya gitu. Ditambah dengan 7,03 gitu. Jadi sama dengan berapa? Ini berapa nih dikalikan? 50 ya? 50 tambah 7 jadi 57,03 gitu. Apa nih? Misalnya miliar gitu ya. Kan ini juta ya. 1000 juta berarti 1 M ya. Ini misalnya 57 miliar gitu. Nah, gitu ya. Contoh. Jadi Anda bisa masukkan prediksi berapapun nilai X-nya, bisa memprediksi nilai Y-nya tingkat penjualannya. Gitu ya. Cukup ya penjelasannya untuk yang ini.